Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala akhbarana al-Khalil Ibnu Ahmad qala anba'ana Ibnu Mu'ad al-Malini qala haddatsana al-Husain al-Maruzi qala haddatsana Hajjaj Ibnu Abi Mani' an jaddihi an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ila akhir al-hadis. Ini riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menciptakan rahmat, jumlahnya ada mi'ata juz'in, 100 juz atau 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah pegang rahmat itu 99 rahmat. Ada 100, yang 99 dipegang Allah. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Yang satu rahmat itu Allah turunkan di dunia ini, di bumi. Fabihi, maka dengan satu bagian rahmat itu yatarohamul khalqu, seluruh makhluk itu bisa saling sayang menyayangi, cinta mencintai satu sama lain. Sampai innal faras la tarfa'u hafiroha an walatiha, kuda itu saking sayangnya kepada anak, hati-hatinya tidak mau menginjak anaknya. Itu kenapa? Khosyah antusibahu, karena sayangnya dia, takutnya dia, khawatirnya dia kalau nginjek anaknya. Itu bentuk sayangnya apa itu? Maknya kuda. Ya. Itu juga bagian dari rahmat Allah. Ya. Termasuk kita kumpul seperti ini, kalau nggak ada satu sama lain cinta mencintai pun nggak akan kumpul. Ya. Kalau ada gesekan pun ya nggak akan berangkat. Ya. Karena kita satu sama lain, alhamdulillah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat sayangnya Allah, sehingga kita walaupun godaannya hari ini besar, mungkin sebagian, tidak semuanya. Ya, diajak nonton bola, diajak ke taman. Ya, setannya ngajak nonton bola, malaikatnya ngajak ke taman. Alhamdulillah, menang malaikatnya. Nah, setiap detik kita itu memang ada dua bisikan itu. Bisikan malaikat, bisikan setan. Tinggal kita koreksi dan lihat sendiri, yang menang setannya apa malaikatnya. Ya. Kalau kita kok selalu ada dalam kebaikan, maknanya malaikat itu yang menang. Kok kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan atau yang enggak baik, maknanya setan yang menang. Alhamdulillah, ini malaikatnya yang menang. Alhamdulillah. Kala-kala kita katamin Quran ya. Nabi mengatakan juga innalillahi ta'ala mi'ata rahmah. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Hasan, Nabi mengatakan bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat, ahbatu minha rahmatan wahidah, yang satu Allah turunkan ila ahli dunya, ke penduduk dunia. Fawasi'atum ila ajaliha, satu rahmat itu sudah mencukupi seluruh penduduk dunia sampai kematiannya datang. Wa innallaha qabidu tilka rahmah yaumal qiyamah.
Kapan dicabut rahmat itu? Nanti di hari kiamat. Ya, satu rahmat itu nanti akan diambil oleh Allah, kemudian akan dikumpulkan oleh Allah beserta rahmat yang jumlahnya ada 99 tadi. Sehingga kumpul rahmat itu jumlahnya sempurna 100 rahmat. Ketika sudah di hari kiamat, li auliyaihi wa ahli ta'atihi akan dikembalikan oleh Allah, dikembalikan khusus untuk wali-wali Allah atau kekasih Allah, termasuk orang-orang yang taat kepadanya. Tidak habis dibagi di dunia satu rahmat itu. Nanti ketika sudah datang hari kiamat, satu rahmat yang diberikan ke penduduk dunia diambil lagi oleh Allah, dikumpulkan rahmat yang jumlahnya 99 genap 100 nanti diperuntukkan hanya untuk kekasihnya dan orang-orang yang taat kepadanya. Semoga kita dapat nanti ya. Amin Allahumma amin. Seorang ulama juga menjelaskan ya, qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin minar rahmah liyahmadullah ala ma akramahum bihi min rahmatih. Nabi telah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, maknanya kepada para sahabat, mengenai rahmat. Beliau menjelaskan liyahmadullah ala ma akramahum bihi, agar mereka para sahabat itu memuji Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa kemuliaan dari rahmat Allah. Dari tugas kita mendapat rahmat Allah, merasa dapat rahmat Allah, kita harus memuji selalu kepada Allah. Yang kedua, wa yashkuruhu, bersyukur kepada Allah karena dikasih rahmat. Yang ketiga, wa ya'malu amalan sholihah, beramal soleh. Ya, berarti kita itu tugasnya selalu muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beramal soleh. Kenapa harus begitu? Li'anna man yarju rahmatan fa innahu ya'mal wa yajhad. Ya, kalau orang itu berharap dapat rahmat Allah, tentunya dia harus mau beramal dan bersusah payah, bersungguh-sungguh menggapai rahmat Allah. Likayanala min rahmatihi, agar dia benar mendapatkan rahmat Allah. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah tuh mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan dimaknani, ada sebagian yang menyampaikan masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan amalan. Nah, maka di sini udah ketemu jawabannya. Kan sebagian memahami, akhirnya putus asa, nggak mau beramal karena rahmat Allah, bukan amal yang masukkan surga. Lah terus amalan buat apa? Ternyata nyambung. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, maknanya beramal soleh gitu loh. Seakan dibahasakan nggak mungkin rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang maksiat. Loh nyatanya taubat. Ya berarti itu namanya bukan rahmat tapi hidayah. Beda lagi. Ketika orang udah dapat hidayah, berarti dia udah mendekat kepada rahmat Allah. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah." Kalau orang itu berharap ketemu Allah, sowan kepada Allah, maka beramallah soleh. Allah juga mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku itu mencukupi segala sesuatu. Maknanya bagaimana? Likulli syai'in tusibu min rahmati. Segala sesuatu itu akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Maka riwayat Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan,
ketika turun ayat warahmati wasi'at kulla syai'. Ada ayat begitu potongan ya. Rahmatku mencukupi segala sesuatu. Maka iblis sombong. Ketika mendengar ayat ini iblis sombong. Lanatullah alaih. Sombongnya bagaimana? Ana syai'un minal asya. Saya ini kan sesuatu juga. Kalau dibahasakan sesuatu, iblis juga masuk golongan sesuatu. Kita juga masuk golongan sesuatu. Sehingga yakunuli nasibuni rahmati, iblis ada harapan mendapat rahmat Allah. Bangganya seperti itu, sombongnya ya. Maka ada ayat yang lain ya. Ketika iblis sombong seperti itu, fatatawat al-Yahudi wan Nasara, orang Yahudi Nasrani juga sama berarti. Maka ketika turun ayat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah, aku akan tentukan, wajibkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa saja dan mau membayar zakat. Bagaimana maknanya? Sa'aja'alu rahmati lilladzina takuna syirka. Maknanya aku akan berikan rahmatku itu kepada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari syirik dan mau membayar zakat. Yu'tuna zakah, membayar zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan akan diberikan kepada orang-orang yang mereka itu iman kepada ayat-ayatku, membenarkan ayat-ayat Allah. Maka ketika dengar ayat ini, faya isa iblis, akhirnya putuslah harapan iblis dari rahmat Allah. Awalnya berharap, sombong pisan, tapi ketika turun ayat bahwa rahmat Allah itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, mau membayar zakat, termasuk iman kepada ayat-ayatku, kata Allah. Akhirnya di situ nggak ada harapan lagi ya. Orang Nasrani dengar ini juga bangga juga, sombong juga. Nahnu nataki asyirka, kami kan nggak berbuat syirik, kami kan membayar zakat, kami kan beriman kepada ayat Allah, berarti nanti juga dapat rahmat Allah ya. Maka turun ayat lagi, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, diperuntukkan lagi khusus kepada orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang ummi. Akhirnya orang Yahudi Nasrani pun nggak jadi sombong dengan harapan dia akan mendapatkan rahmat Allah itu. Maknanya bagaimana? Alladzina yusaddiquna Nabi Muhammad, akan diperuntukkan kepada orang-orang yang membenarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya orang Yahudi Nasrani putus harapan. Tinggallah rahmat itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka yang wajib apa bagi kita orang beriman? Ayyahmadallah, memuji kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita, yaitu daripada iman. Kemudian waja'ala ismahu min jumlatil mu'minin, kita bersyukur memuji kepada Allah, Allah catat nama kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Maka kita minta kepada Allah ayyatajawaza an dunubihi, untuk mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Nah ini cerita rahmat, masih banyak ya. Kalau di bawah ini malah diceritakan ada seorang itu masuk surga. Dia amila khairan ma amila khairan qatu, sama sekali tidak pernah berbuat baik. Ya. Qala li ahlihi, sehingga karena merasa dirinya tuh nggak pernah berbuat baik satu kali pun, pesan kepada keluarganya, nanti kalau sudah mati, idza
ana mutu fa ahriquni binar, bakar aku. Ya. Kemudian tawur-tawurkan abu aku itu. Daru nisfi fil bahri wa nisfi fil bar. Debu aku yang udah terbakar, udah jadi abu itu, yang separuh kamu taruh di darat, yang separuh di laut. Benar, ketika mati orang itu fa'alu dzalika, dibuatlah dilaksanakanlah wasiatnya. Fa'amarallah ta'ala al-birra wal bahra fajama'ahu, maka Allah perintahkan laut dan daratan itu untuk mengumpulkan abunya orang tadi itu. Ketika sudah terkumpul, kemudian ditanya oleh Allah, ma hamalaka ala ma sona'ta, yang mendorong kamu berbuat seperti itu tuh apa? Kok sampai pesan keluarga kalau mati bakar? Ya. Ketika ditanya oleh Allah, ternyata jawabannya makhofatuka ya Rob, karena aku takut kepada engkau ya Rob. Takut apa kira-kira? Dihisab, ditanya, dibakar di neraka. Sehingga takut seperti itu, sebelum bakar di neraka, dibakar aja dulu di dunia. Alasannya apa? Karena takut kepada Allah. Sehingga malah Allah apa? Faghfarallahu lahu bidzalik, karena jawaban seperti itu akhirnya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ya, sehingga ya kalau jangan ditiru seperti ini, ya. Kalau kita malah bersyukur karena dikasih rahmat oleh Allah, dijadikan orang beriman, bisa beramal soleh, memperbanyak amal ketika masih ada. Karena ini orang belangsak, ya. Ketika di akhir hayat seperti itu kejadiannya, ya. Wallahu alam. Semoga itu, ya, cerita rahmat ini kita berharap betul kepada Allah. Allah curahkan, berikan rahmatnya kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.